A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan pada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat. Panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Alhamdulillah, dengan ketiga nikmat ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menikmati iman Islam pun karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat. Panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat untuk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita buka silaturahim ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu menggoda manusia, mengajak manusia untuk berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, kikir, serakah, dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warbun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, boleh sebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya jadi sabab Allah sucikan jiwanya, Allah gugurkan dosanya. Mudah-mudahan segala ikhtiar usaha pengobatannya menjadi sababiah kesembuhan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, segala hajat, doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada dasarnya semua musibah yang menimpa manusia di muka bumi ini semuanya atas izin Allah. Jadi semua musibah yang terjadi atas izin Allah. Nah, cuma yang harus digarisbawahi adalah apakah Allah memberikan musibah karena Allah zalim? Tidak. Allah tidak pernah zalim kepada manusia. Allah memberikan musibah kepada manusia ada maksud dan tujuannya. Ini dulu yang harus kita garis bawahi, Pak. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri sendiri, kepada diri mereka sendiri. Ya. Jadi dalam menghadapi musibah jangan merasa dizalimi oleh Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Nanti akan terjawab lewat ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Jadi ketika kita menghadapi musibah apapun, jangan merasa dizalimi oleh Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, nggak pernah. Itu juga itu yang pertama kali yang harus kita garis bawahi. Artinya apa? Pada saat kita mendapat musibah jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Bahwa Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, garis besarnya musibah itu ada dua, garis besarnya. Garis besarnya musibah itu ada dua. Kita lihat di surat 57 Al-Hadid ayat 22. Ada yang bisa bantu baca nggak Pak? Silakan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi. Jadi musibah yang pertama adalah musibah bencana alam. Jadi garis besarnya musibah itu ada dua. Ya, satu musibah bencana alam yang menimpa di bumi. Kemudian musibah yang menimpa dirimu sendiri. Jadi musibah itu garis besarnya ada dua. Satu musibah bencana alam yang menimpa di bumi, yang kedua musibah yang menimpa dirimu sendiri atau musibah pribadi-pribadi. Ada musibah berjamaah, ada musibah pribadi-pribadi. Ya. Gempa bumi, banjir, itu musibah yang menimpa di bumi. Kecelakaan, sakit, itu musibah yang menimpa dirimu sendiri. Jadi ada musibah secara individu dan ada musibah bersama-sama gitu. Nah, cuma yang harus digarisbawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, musibah itu ada dua tujuan. Musibah itu ada dua tujuan. Tujuan yang pertama musibah sebagai ujian. Kan tadi musibah garis besarnya ada dua. Ada musibah berjamaah, ada musibah sendiri-sendiri. Kemudian musibah itu ada tujuannya. Ada dua tujuan juga. Tujuan yang pertama adalah musibah sebagai ujian dan yang kedua musibah sebagai peringatan. Nah, ini musibah sebagai ujian dulu ya. Surat 29 ayat 2. Ini musibah sebagai ujian. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja
Nah, gitu. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi ada musibah sebagai ujian iman. Semakin tinggi nilai iman seseorang, semakin apa? Semakin besar juga musibahnya. Semakin besar juga ujiannya. Pertanyaannya, untuk apa Allah memberikan musibah, gitu kan? Ya, untuk apa Allah memberikan musibah? Ayat 3-nya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi tujuan Allah memberikan musibah apa? Sebagai ujian. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa dia imannya benar apa tidak. Ujiannya benar apa? Imannya itu benar apa tidak? Apakah mereka orang yang benar imannya, atau apakah mereka orang-orang yang berdusta? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada musibah sebagai apa? Ada musibah sebagai peringatan. Itu bahasa halus, Pak. Kalau bahasa kasarnya apa? Ada musibah sebagai azab. Ya, jadi musibah, ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai apa? Azab. Ya. Ini musibah sebagai ujian nih. Tadi. Nah, sekarang musibah sebagai azab. Surah 42 ayat 30. ayat 30 silakan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Bapak-Ibu jamaah sekalian, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi ada musibah yang disebabkan karena perbuatan kita. Ya. Nah, kalau musibah ini bisa dicegah. Kalau musibah disebabkan karena perbuatan kita, karena peringatan bisa dicegah. Tapi kalau musibah yang disebabkan karena ujian, karena tujuannya ujian iman, ini nggak bisa dicegah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalami. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana cara membedakannya? Ketika kita mendapat musibah, ini ujian atau peringatan? Halo? Ya. Jadi bagaimana cara membedakannya? Ini musibahnya ujian apa peringatan? Banyak orang yang GR, begitu mendapat musibah, oh ini peringatan, ini ada ujian dari Allah. Belum tentu. Siapa tahu itu ujian, siapa tahu ini musibah sebagai apa? Sebagai peringatan, bukan ujian. Ya. Nah, coba sekali lagi ya. Kalau musibah sebagai ujian, ini nggak bisa dicegah. Ini pasti terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita akan mengalami. Itu kalau musibah sebagai apa? Ujian. Tapi kalau musibah sebagai peringatan, bisa kita cegah. Nah, coba pertanyaan bagaimana cara mencegahnya, kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan dulu. Musibah sebagai ujian atau musibah sebagai peringatan. Bedanya di mana, Bapak Ibu? Misalnya sama-sama kecelakaan, yang satu kecelakaan, yang satu ya si A kecelakaan, si B juga kecelakaan. Cuma kalau si A musibahnya sebagai ujian, kalau si B musibahnya sebagai apa? Peringatan. Gimana cara membedakannya? Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Jadi kalau musibah sebagai ujian, ya. Kalau musibah sebagai ujian, nih, musibah sebagai ujian Bapak Ibu. Surat 9 ayat 126. Bentar. Silakan. Awalau yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan
aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Nah, jadi Dan kalau mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pengajaran. jadi kalau ujian, musibah sebagai ujian kejadiannya sekali atau dua kali dalam apa? Setahun. Jadi tidak sering sesungguhnya. Jadi musibah sebagai ujian itu cuma sekali atau dua kali dalam setahun. Semester 1, semester 2. Jadi kalau tiap bulan mendapat musibah itu bukan ujian. Itu remedial. Itu peringatan. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara membedakannya? Kalau musibah sebagai ujian belum pernah dialami sebelumnya. Belum pernah mengalami sebelumnya. Ya. Jadi musibah itu belum pernah mengalami, baru kali itu kita mengalami. Kalau musibahnya diulang-ulang itu aja, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Sekali lagi. Kalau ujian musibahnya tuh beda-beda kasusnya gitu. Misalnya tahun ini kita kehilangan barang yang paling berharga, belum pernah kita alami. Tahun depannya kita kena fitnah, beda nggak itu? Beda. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kalau hari ini misalnya hilang barang yang dicintai, besoknya ketipu, besoknya jadi hilang barang, berarti ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Pasti dia termasuk orang-orang yang pelit gitu Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, kemudian musibah, kan tadi musibah bukan sebesarnya ada dua. Ada musibah yang menimpa dirimu sendiri dan ada musibah yang menimpa di bumi. Nah, musibah yang menimpa di bumi atau bencana alam ada dua sebab. Musibah bencana alam ada dua sebab. Sebab yang pertama karena keingkaran, sebab yang kedua karena kerusakan. Jadi musibah bencana alam ada dua sebab. Satu karena keingkaran. Yang kedua karena kerusakan. Kita lihat dulu ya. Musibah karena keingkaran. Contoh zaman Nabi Soleh apa zaman Nabi Su'aib? Kita lihat surat 7 ayat 77 78 Pak. Silakan. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu nittina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Saleh, datanglah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi musibah yang terjadi pada zaman Nabi Soleh ini karena keingkaran apa karena kerusakan Pak? Karena keingkaran. Jadi bisa jadi bencana alam ini karena keingkaran manusia. Satu, jadi bencana alam terjadi satu karena apa? Karena keingkaran. Yang kedua karena kerusakan. Karena kerusakan. Kita lihat surat 30 ayat 41 Pak. Silakan. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kalau ini musibah karena apa? Karena kerusakan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau musibah karena keingkaran, maka yang mendapat musibah yang ingkar saja. Yang diminasakan yang ingkar saja, itu kalau karena keingkaran. Tapi kalau musibah karena keingkaran siapapun, maaf, tapi kalau musibah karena kerusakan siapapun kena. Yang tidak bersalah pun kena. Misalnya mohon maaf, kalau kita melihat musibah yang kemarin terjadi di Indonesia, ya, longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, itu kira-kira kesimpulannya itu karena keingkaran apa karena kerusakan, Pak? Karena kerusakan, bukan karena keingkaran. Kenapa? Siapapun kena di situ, bahkan orang tidak bersalah juga kena. Ini ayatnya, Pak. Surat 8 ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatuh. Bukan 25, Pak. Bukan. Fadzuqul. Nah ini. Bukan 35, 25 maksudnya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Gitu. Ya. Jadi kalau musibah karena kerusakan siapapun kena. Orang yang tidak bersalah pun kena. Bahkan mohon maaf, bisa jadi yang berbuat kerusakannya tidak kena. Bisa jadi. Yang berbuat kerusakannya di Jakarta tanda tangan, karena tanda tangannya sakti. Musibahnya di mana? Di hutan di sana. Dia mah selamat baik-baik aja. Yang terkena musibah siapa? Orang tidak bersalah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bencana yang terjadi kemarin ini akibat apa? Akibat kerusakan, bukan karena keingkaran. Bukan karena keingkaran, tapi disebabkan karena kerusakan. Siapapun kena. Kalau karena kerusakan. Jadi yang tidak bersalah pun kena di situ. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian kembali. Ya. Jadi musibah karena musibah bencana alam terjadi karena apa? Terjadi karena keingkaran. Kalau keingkaran yang dibinasakan hanya orang-orang ingkar saja. Tapi kalau musibah karena kerusakan hanya siapapun kena. Bahkan yang tidak bersalah pun bisa kena. Pertanyaannya, apakah orang yang bersalah itu bebas dari hukuman? Halo? Apakah orang yang berbuat kerusakan, walaupun rumahnya nggak hancur, keluarganya baik-baik aja, apakah dia bebas dari hukuman? Tidak. Di dunia ini nggak ada yang gratis, semuanya ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita kerjakan sekecil apapun Allah balas. Kejahatan yang kamu lakukan sekecil apapun Allah balas. Gak ada yang gratis, semuanya ada balasannya. Bahkan balasannya mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat nih ayatnya surat 16. Wattaqu fitnatan la tusib. Belum Pak, belum. Saya masih mikir ayat 16 ayat ini, ayat 47 ayat 45. Ya ini. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhfiyallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka,
atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Apakah orang yang bersalah, orang yang berbuat makar, orang yang berbuat dosa itu merasa aman dari bencana yang ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka? Ditenggelamkannya bumi bisa seperti dulu zaman Korun. Korun ditenggelamkan ya bersama hartanya, atau ditenggelamkan namanya, karirnya tenggelam, namanya tenggelam, hancur, kan bisa. Atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak bisa mereka sadari. Nggak ada yang aman. Semuanya pasti terjadi, kecuali dia bertobat kepada Allah. Terus ayat 6-nya, Au ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu. Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka di perjalanan. Maksudnya apa, Pak? Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Maksudnya apa? Kecelakaan. Bisa nggak terjadi, Pak? Tapi jangan berpikir orang yang kecelakaan kemudian diajab, belum tentu bisa. Jadi diuji. Ya, jadi kita ambil pelajaran ini buat kita, bukan buat orang lain. Ya, bisa jadi di perjalanan kecelakaan. Mereka sekali-kali tidak bisa menolak kalau sudah terjadi. Atau terusin. Au ya'khudhuhum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, Allah mengazab manusia dengan apa? Berangsur-angsur. Maksudnya gimana sih berangsur-angsur? Dikasih apa? Penyakit aja ada. Dikasih penyakit, makanan banyak tapi dia nggak bisa menikmati. Ya, Allah ngasih penyakit berangsur-angsur. Kata dokter ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Makan asin nggak boleh, makan manis nggak boleh, daging nggak boleh, seblak apalagi. Yang dia makan cuma apa? Rebus timun aja. Pak, makanan banyak di kulkas, yang dia makan cuma rebus timun, kesiksa nggak kira-kira? Halo? Dan ini pelan-pelan, nggak langsung meninggal, pelan-pelan, berangsur-angsur. Ya, tidak disebut penyakitnya. Kan mungkin pada paham kan ada orang berangsur-angsur. Tapi jangan suudzon dulu juga sama Allah. Maksud Allah memberikan musibah itu supaya apa? Supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah sekalian, nah lanjut ke musibah bencana alam ini. Tadi karena keingkaran, yang kedua karena kerusakan. Sesungguhnya sebelum Allah ngasih sebelum terjadi musibah, Allah ngasih peringatan dulu. Jadi ada peringatan dulu dari Allah. Jadi sebelum Allah memberikan musibah bencana alam, terlebih dahulu Allah memberikan peringatan dulu kepada siapa? Kepada manusia. Khususnya manusia yang mana? Nah, kita lihat surat 17 ayat 16, Pak. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fafaqa 'alaiha alqawlu wa dammarnaha tatmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri,
Jadi kalau Allah membinasakan sebuah negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu. Jadi ada peringatan dulu. Peringatannya kepada siapa? Orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Pertanyaannya, orang hidup mewah di sebuah negeri siapa, Pak? Halo? Orang hidup mewah di sebuah negeri apa? Ada dua. Satu, ada penguasa, yang kedua pengusaha. Betul, Pak? Pengusaha dan penguasa. Biasa itu yang hidup mewah di sebuah negeri. Pengusaha dan penguasa ini yang berpeluang memperbaiki dan berpeluang merusak. Betul nggak, Pak? Kita masyarakat biasa, misalnya orang sana, orang apa? Orang yang kemarin terjadi musibah, orang Sumatera Barat atau Sumatera Utara, nebang pohon untuk kepentingan pribadi, bikin rumah, paling sepohon dua pohon juga beres. Bahkan karena dia tinggal di daerah itu, dia mau menanam kembali. Tapi mohon maaf, Pak, penguasa yang tanda tangannya sakti, pengusaha yang punya modal, menghancurkan membabat ribuan pohon hutan, bisa nggak itu? Bisa. Makanya peringatannya kepada orang hidup mewah di sebuah negeri itu. Tapi karena mereka durhaka, terus berbuat kerusakan, apa yang terjadi? Allah hancurkan di situ. Ceritanya, saya tinggal di sebuah kecamatan, padahal namanya Kota Baru, Pak, kecamatannya. Ya. Tapi saya sebut kota sampah. Kenapa? Ya, tempat pembuangan sampah akhir satu Kabupaten Karawang itu di kecamatan saya, bahkan di desa saya. Ternyata tidak hanya di situ terfokus. Di lingkungan juga banyak akhirnya orang-orang yang membuang sampah, Pak. Membuang sampah. Ya. Nah, ada satu jalan yang tempat saya lewat, di situ ada kebun, di situ selalu ada sampah. Pertama saya bersihin. Ya, kedua saya bersihin. Ketiga saya bakar. Karena bersihin harus pakai angkut, harus diangkut. Ya, karena banyak sampah lagi saya bakar. Ya, akhirnya lama-lama apa? Lama-lama saya diem, Pak. Kenapa? Kita yang bersihin, orang yang ngotorin. Ya. Nah, suatu saat kepergok tuh. Orang buang sampah, kepergok oleh saya. Saya tegur, marah, Pak, ngajak gelut. Ngajak berantem. Kenapa? Karena saya manusia biasa, bukan pengusaha. Maaf, bukan penguasa. Coba kalau penguasa yang negur, kan beda. Nah, ini ini yang terjadi sekarang, Pak. Nah, bisa jadi penguasa dan pengusahanya ada di mana? Bukan di lokasi musibah, ada di mana? Dimanapun dia bisa. Ya, jadi ada peringatan terlebih dahulu sebelum terjadi musibah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya sekarang bagaimana cara mencegah musibah agar musibah tidak terjadi? Sekali lagi ya, kalau musibah sebagai ujian mah ya wayahna. Kalau musibah sebagai ujian mah pasti terjadi. Pasti terjadi. Tinggal sabar menghadapinya. Cuma sekali lagi, Allah memberikan musibah itu pasti ada tujuannya. Jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada Allah. Nah, sekarang yang bisa kita cegah adalah musibah sebagai peringatan. Disebabkan karena kerusakan, karena keingkaran, dan disebabkan karena dosa-dosa yang lain yang kita kerjakan. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena musibah terjadi karena kerusakan, otomatis cara mencegah yang pertama adalah jangan berbuat kerusakan. Ya, Pak, kerusakan di sini bagi orang Pondok Bambu kan nggak mungkin babat hutan. Halo, orang Pondok Bambu mungkin nggak babat hutan? Nggak mungkin, kenapa? Hutannya nggak ada. Ya. Nah, berbuat kerusakan tuh kecil-kecilannya apa, Pak?
Berbuat kerusakan itu kecil-kecilnya apa? Buang sampah sembarangan, berbuat kerusakan bukan? Halo? Buang sampah sembarangan di jalan itu berbuat kerusakan. Sepele. Maaf misalnya bagi yang merokok, sepele cuma buang puntung rokok, kecil puntung rokok, nggak kelihatan. Ya, nah kalau puntung rokok ada filternya kan tidak hancur. Betul Pak, yang kita buang itu 1. Tapi kalau sehari itu ada yang buang 10 1000 orang. Yang buang 1000 orang. Kemudian ngerokoknya berapa? 1 bungkus, 12 batang. Berarti 12.000 puntung rokok. Kemudian hujan, tertimpa hujan. Kemudian masuk ke gorong-gorong. Mampet juga nggak? Mampet juga nggak Pak? Mampet juga. Akibatnya bisa nggak terjadi banjir? Bisa. Jadi berbuat kerusakan itu jangan jauh itu aja. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan nebang pohon sembarangan. 1, jangan berbuat kerusakan. Ya, kalau saya Pak, kalau saya nebang 1 pohon, saya nanam 3 pohon. Jadi kalau misalnya saya mau membangun di lahan yang ada pohonnya, terutama pohon-pohon besar saya hitung. Ya, kalau misalkan saya 4 pohon saya tebang, maka saya harus menanam 4 kali 3, 12 pohon. Di mana? Di lahan yang lain. Di lahan orang juga nggak apa-apa. Ya, tahun 2008 saya membangun rumah, kemudian saya nanam pohon di depan itu. Nah, salah satu pohon kemarin saya tebang. Kenapa? Karena kena penyakit, khawatir roboh. Kemudian saya tanam 3 pohon. Kenapa? Karena Pak, kita hanya bisa menanam, Allah yang menumbuhkan. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua tadi, yang pertama jangan berbuat kerusakan. Yang kedua jangan keingkar. Jangan ingkar. Kenapa? Karena musibah, karena keingkaran. Nah yang ketiga, ini cara mencegah musibah. Kita lihat surat 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah sekali-kali tidak akan membinasakan sebuah negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi cara mencegah musibah gimana caranya Pak? Banyak berbuat apa? Berbuat baik. Betul kata Nabi dalam hadis. Jadi sedekah itu bisa nolak bala. Ini ayatnya. Allah sekali-kali tidak akan membinasakan sebuah negeri kalau penduduknya berbuat baik. Ini sebuah negeri ya. Ya, sebuah negeri. Nah, kalau kita ditarik kepada kehidupan kita untuk musibah yang menimpa diri kita, kalau kita yang terhindar musibah, ya banyak berbuat baik. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri secara zalim kalau penduduknya orang-orang berbuat baik. Jadi kalau kita orang baik, minimalnya keluarga kita itu yang terhindar dari musibah. 1. Jadi banyak sedekah, banyak berbuat baik, itu cara mencegah musibah. Yang kedua, surat 8 ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Maksudnya apa? Nabi Muhammad kalau ada di lingkungan tertentu nggak mungkin terjadi musibah. Nah Nabi sekarang udah nggak ada. Terus bagaimana caranya supaya menghindari musibah di sini? Yang keduanya,
Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi cara mencegah musibah yang kedua apa, Pak? Banyak apa? Banyak istighfar. Satu, banyak berbuat baik. Yang kedua, banyak apa? Istighfar. Makanya tidak salah kalau misalnya banyak terjadi musibah, biasanya suka diadakan apa? Istighosah. Betul nggak? Pada saat istighosah kan istighfar bareng, nangis bareng. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari musibah. Kata Allah, tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Jadi dengan banyak istighfar itu akan mencegah apa? Musibah. Jadi istighosah, betul teruskan istighosah. Cuma kalau istighosah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya perlu panitia. Perlu panitia. Ya kan harus panitia penyelenggara biar sukses acaranya. Yang kedua butuh biaya. Betul nggak? Yang ketiga bisa jadi terjadi kemacetan. Betul nggak? Nah sekarang ada caranya bisa istighosah, istighfar bareng-bareng, ya tidak perlu panitia, tidak perlu biaya, dan tidak akan menimbulkan kemacetan. Gimana caranya, Pak? Manfaatkan fasilitas ini. Surat 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Dan yang memohon ampun di waktu apa? Sahur. Jadi istighfar mohon ampun yang paling utama di waktu apa? Sahur. Bukan berarti di waktu yang lain gak bagus, bagus juga. Cuma waktu istighfar yang paling bagus itu 2/3 malam sebelum subuh. Dan orang yang istighfar mohon ampun sebelum subuh, salah satu ciri orang takwa. Nih salah satu ciri orang takwa, Bapak Ibu. Surat 51 ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Orang takwa berada di taman surga. Ini hasilnya nih. Jadi Allah janjikan surga buat orang takwa. Terus 16-nya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Oh, orang takwa di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kebaikan apa yang dikerjakan oleh orang takwa? Ayat 17-nya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, jadi orang takwa cirinya satu, sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain? Nonton TV apa main bola? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain? Salat malam. Tadarus Quran. Terus 18-nya? Wabil harihum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Jadi mohon ampun pada waktu di akhir-akhir malam itu ciri orang takwa, bukan? Nah sekarang tidak usah pakai panitia, tidak usah pakai biaya. Orang Pondok Bambu kompak 2/3 malam sebelum subuh dia istighfar mohon ampun, itu istighfar yang luar biasa. Cahaya dari Pondok Bambu cahayanya akan terus sampai ke langit, didengar oleh Allah. Nah ini cara mencegah musibah. Tidak perlu waktu.
Kan kalau istighosah di lapangan ada waktunya. Menimbulkan kemacetan. Pak. Dan kalau menangis pun menangisnya ikhlas. Kita menangis sendirian kok. Istighfarnya ikhlas, menangisnya ikhlas. Kenapa? Istighfar mohon ampun di waktu sahur. Coba kalau mohon pada saat bukan salah, bukan. Tapi artinya kita bisa memanfaatkan fasilitas yang lebih baik. Aduh, maaf saya agak flu ini. Ya. Jadi kalau kita misalnya di lapangan istighfar bareng bagus. Ya. Nah, ketika nangis gimana, Pak? Kan bisa ketika nangis bisa ikhlas, bisa. Kenapa dia nangis? Yang lain juga nangis. Gitu. Tapi kalau ini luar biasa. Ya. Nah, ternyata dengan apa namanya? Dengan ikhtiar yang sederhana ini bisa mencegah musibah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, yang terakhir tadi mencegah musibah ada 5 sungguhnya. 1, jangan berbuat kerusakan. Jangan berbuat keingkaran. Yang ketiga, berbuat baik. Yang keempat, banyak istighfar. Yang kelima, tapi ini masih butuh penjelasan lagi. Surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yakfurun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada negeri itu berkah dari langit dan bumi. Kebalikan berkah ya musibah, Pak. Kebalikan berkah adalah musibah. Kebalikan musibah apa? Berkah. Ya, tetapi mereka penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan berkah. Nah, ini bicaranya kan penduduk negeri. Berarti tidak hanya sendirian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan limpahan berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, cuman pertanyaannya iman takwa itu yang seperti apa? Gitu aja barangkali. Ya, insya Allah nanti kita bahas di episode berikutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doain majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.